Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar teori bilangan dengan kode mata kuliah MA2131. Judul yang kami ambil yaitu penerapan teorema 5.4 atau teorema Fermat dan teorema 9.4 residu kuadratik menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan anggota kelompok 7 yaitu Jovita Rijana Putri dengan NIM 123160011, Gloria Michelin Rotua Septiani dengan NIM 123160047, Angelin Kristi Auruan dengan NIM 123160070. Dengan topik pembahasan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat algoritma, dan yang kelima atau yang terakhir pemrograman Python. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat dan keterkaitan antara sejumlah bilangan. Mata kuliah teori bilangan ini merupakan salah satu cabang matematika yang secara umum membahas semesta pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat, terutama bilangan bulat positif dan sifat-sifatnya. Lalu tujuan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami penerapan teori-teori tersebut dalam bahasa pemrograman serta bagaimana cara membuktikannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Permasalahan yang muncul sebagai acuan analisis adalah definisi dari simbol Legendre dengan teorema 5.4, teorema Fermat, dan teorema 9.4 residu kuadratik menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita akan membahas simbol Legendre. Simbol Legendre adalah suatu fungsi dalam teori bilangan yang didefinisikan plus minus 1 bergantung pada bilangan A, apakah residu kuadratik dari modulo P atau bukan. Simbol Legendre A per P didefinisikan sebagai 1 jika A suatu residu kuadratik dari P dan minus 1 jika A suatu non-residu kuadratik dari P. Selanjutnya teorema 5.4. Jika P suatu bilangan prima, maka perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P memiliki tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Buktinya adalah karena P adalah bilangan prima, jika hasil perkalian kongruen dengan 0 modulo P, maka salah satu faktor harus dibagi dengan P. Algoritma teorema 5.4. Yang pertama adalah input nilai P sebagai user. Lalu periksa apakah benar bahwa P merupakan suatu bilangan prima. P merupakan suatu bilangan prima, maka X kuadrat kongruen dengan 1 pada modulo P. Selanjutnya output solusi dan pengkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 pada modulo P. Output pembuktian solusi dan pengkongruenan dari X kuadrat kongruen dengan 1 pada modulo P. Dan jika P bukan merupakan suatu bilangan prima, maka syarat belum terpenuhi dan input kembali nilai P oleh user pada program yang telah dibuat. Teorema 9.4 residu kuadratik. Misalkan P suatu bilangan ganjil serta A dan B bilangan-bilangan bulat yang tidak terbagi oleh P, maka yang pertama, jika A kongruen B modulo P, maka A per P sama dengan B per P. Yang kedua, A per P dikalikan B per P sama dengan A dikali B per P. Dan yang ketiga, A kuadrat per P sama dengan 1. Algoritma teorema 9.4 adalah yang pertama, input nilai P, A, dan boleh user. Lalu yang kedua, mengubah ke dalam bentuk persamaan. Yang ketiga, menyusun dari nilai P, A, dan B. Yang keempat, menyederhanakan persamaan. Tentukan hasilnya untuk menyimpulkan apakah A ada residu kuadratik modulo P. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Berikut adalah pemrograman untuk teorema 5.4. While true, P integer input, masukkan nilai P bilangan prima. Ini merupakan mana kita harus memasukkan bilangan prima. Untuk mengecek apakah bilangan yang kita masukkan itu bilangan prima atau bukan, berikut adalah pemrogramannya. Jika kita memasukkan
bilangan prima, maka akan keluar bilangan yang kita masukkan merupakan bilangan prima, dan jika bukan, maka akan keluar bukan bilangan prima. Silakan masukkan bilangan prima. Untuk solusi dan pembuktiannya, berikut adalah pemrogramannya. Kita masuk ke contoh. Kita akan memasukkan suatu bilangan. Misal kita masukkan 9. Karena 9 bukan bilangan prima, maka yang keluar adalah 9 bukan bilangan prima. Silakan masukkan bilangan prima. Selanjutnya, kita masukkan bilangan prima yang sebenarnya. Misal kita masukkan 7. Maka akan keluar 7 merupakan bilangan prima. Sehingga pengkongruenan X kuadrat membagi 1 mod 7 memiliki dua solusi, yaitu 1 dan 6. Berikut adalah pembuktiannya. Untuk X sama dengan 1 kuadrat membagi 1 mod 7. Selanjutnya, untuk X sama dengan 6 kuadrat membagi 1 mod 7. Selanjutnya, 36 membagi 1 mod 7. Baik, selanjutnya di sini ada teorema 9.4, yang dimana teorema 9.4 terbagi menjadi 3 bagian. Dan berikut adalah bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada apabila A per P sama dengan B per P. Dan yang kedua, ini bagian untuk apabila A per P dikali B per P sama dengan A kali B per P. Dan berikut adalah bagian ketiga, yaitu A kuadrat per P sama dengan 1. Lalu yang keempat, di sini ada bagian apabila kriteria teorema tidak terpenuhi, maka akan mengeluarkan keluaran seperti kalimat tersebut. Di sini saya akan mencoba yang pertama yaitu dengan P11, A yaitu 3, dan B yaitu 3. Dan berikut adalah hasilnya. Yang pertama yaitu benar apabila A per P sama dengan B per P itu menghasilkan 1. Begitu juga yang kedua, A per P dikali B per P sama dengan A kali B per P atau 9 per 11, yaitu 1 dikali 1 yaitu 1. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan mencoba untuk dengan P7, A yaitu 3, dan B yaitu 10. Nah, pada pembuktian teorema 9.4 yang kedua ini, terdapat bahwa pada pembuktian yang pertama itu ada min 1. Min 1 ini artinya bahwa 3 bukan residu kuadrat dari modulo 7. Baik, selanjutnya karena pada bagian yang kedua juga menghasilkan min 1, lalu min 1 dikali min 1 itu hasilnya 1. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan percobaan ketiga dengan P12, A5, dan B6, itu menghasilkan kriteria teorema tidak terpenuhi. Pastikan P adalah bilangan prima ganjil dan A, B tidak habis dibagi P. Yang di sini membuktikan bahwa P yang kita masukkan itu bukan bilangan prima ganjil. Baik, sekian percobaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.